Oke, kita mulai ya. Nah, oke. Pertama-tama mungkin aku mau perkenalan diri lagi karena pasti ada teman-teman siswa yang baru join minggu kemarin ya. Jadi halo, selamat malam semuanya. Nama aku Meisha Maulidia Tania. Jadi hari ini aku akan jadi tutor kalian di minggu pertemuan kita yang ke-13 di kelas literasi bahasa Inggris. Tema hari ini, materi kita hari ini adalah tentang purpose of the text. Jadi nanti ke depannya aku bakal ngebahas materi ini karena lumayan banyak juga nanti materi-materi tentang pengetahuan bahasa Inggris mengenai memahami tujuan dari teks ya guys. Dan just want to inform you guys kalau untuk teman-teman baru nih kita ada di bahasa Inggris itu ada 5 tutor dan kali ini tutornya aku. Jadi setiap minggu itu ganti. Mungkin teman-teman yang udah pernah join untuk kelas-kelas sebelumnya pasti udah tahu. Jadi nanti minggu ke depannya bakal ketemu kakak-kakak tutor yang lainnya. Jadi without any further ado kita mulai aja ya guys. Anyway, kalau misalnya kalian emang lagi ngantuk, boleh makan jajan-jajan, cemil-nyemil, minum gitu juga nggak apa-apa banget ya, guys. Oke. Nah, jadi apa sih purpose of the text itu? Nah, purpose of the text, nah, jadi kita pahami dulu kata per katanya biar ngerti dan paham konsepnya dari materi kita kali ini ya. Jadi purpose itu artinya maksud atau tujuan, dan text artinya teks dan isi. Dan dari kesimpulannya kita bisa mendapat kalau purpose of the text materi kita kali ini itu membahas tentang maksud atau tujuan di dalam teks atau paragraf yang ditulis oleh penulis dengan tujuan sosial tertentu yang tergantung dengan jenis teksnya. Nah, tentunya teks ini banyak macamnya ya guys. Nggak ada banyak teks jenis-jenis lain yang biasanya muncul di soal-soal. Nah, ini dia jenis-jenis teksnya yang biasa muncul. Ini kita akan lihat satu-satu. Yang pertama itu ada discussion text. Apa sih discussion text? Jadi discussion text itu membicarakan suatu isu dari dua sudut pandang. Di situ ada dalam kurungnya to discuss. Itu adalah aku kasih keyword gitu. Kalau misalnya kalian ketemu discussion text, berarti tujuannya pasti ada keyword namanya to discuss. Jadi itu akan lebih mempermudah kita untuk mengetahui jawaban dari purpose of the text itu nanti di soal kayak gimana. Next, ada descriptive text. Jadi, descriptive text itu tujuannya untuk menggambarkan atau mengungkapkan karakteristik suatu hal tanpa penelitian mendalam. Jadi, descriptive text ini lebih spesifik, tapi tidak mendalam secara ilmiah gitu, guys. Jadi, di situ aku taruh dalam kurungnya itu adalah to describe, lebih menggambarkan secara spesifik kayak gimana. Oke, yang ketiga ada report text. Mungkin teman-teman juga banyak yang dengar report text, atau mungkin nanti ada exposition, recount, itu udah pernah dibahas pasti ya waktu masih di SMA ini. Jadi report text itu adalah tujuannya menginformasikan suatu pengetahuan yang bersifat umum. Nah, jadi report text ini sifatnya lebih secara general gitu ya guys. Dan di situ keywordnya dalam sebuah materi purpose of the text adalah to inform the readers. Jadi untuk menginformasikan. Lalu next ada exposition text. Nah, exposition text itu tujuannya untuk mempengaruhi pembaca atau mengajak pembaca kepada salah satu sudut pandang. Nah, di sini bedanya dari report text, tidak hanya menginformasikan, tapi dia memiliki tujuan untuk mempengaruhi pembaca atau mengajak. Atau dalam bahasa Inggris itu to persuade. Jadi kalau ketemu exposition text, dan dia isinya itu lebih ingin mempengaruhi atau mengajak pembaca, pasti kata kuncinya itu ada persuade, atau membujuk gitu ya guys. Oke, next ada recount text. Apa sih recount text? Jadi recount text itu tujuannya adalah untuk menceritakan ulang peristiwa lampau, karena recount text ini isinya peristiwa-peristiwa yang sudah lewat. Jadi biasanya hal-hal yang punya keterangan waktu yang sudah lewat ya guys. Jadi kalau recount text, gampangnya tinggal lihat latar belakang waktunya. Itu pasti kayak in 1999. Nah, itu pasti berarti soal recount text. Next ada review text. Review text adalah teks yang membahas untuk bertujuan
membahas tentang kelebihan atau kekurangan suatu karya. Nah, kalau review teks ini seperti dari nama teksnya sendiri atau review, seperti menganalisis, dia itu lebih mengajak pembaca untuk mengetahui apa sih kelebihan atau kekurangan dari suatu hal. Dan contohnya di sini suatu karya. Jadi kata kuncinya dalam purpose of the text adalah to review atau to criticize. Gitu. Next, ada news text. Ini news text sebenarnya aku agak jarang ketemu, cuman in case kalian ketemu soal yang kayak gini, jadi news text adalah menginformasikan pembaca tentang suatu peristiwa penting. To inform readers about newsworthy events. Jadi ini lebih spesifik daripada tentang report text. Report text ini kan bersifat umum gitu ya guys. Tapi kalau news text ini tuh lebih ke berita gitu lah ya. Jadi tentang peristiwa penting seperti misalnya ada kebakaran di wilayah di mana gitu, itu jadi lebih bersifat lebih spesifik dan lebih newsworthy events gitu. Okay, lastly ada narrative text. Apa sih narrative text? Jadi narrative text adalah teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Jadi kata kuncinya gampang banget, kalau untuk menghibur pasti to entertain atau to amuse. Gitu guys. Oke, next. Nah, dari purpose of the text itu gimana sih kita bisa tahu kalau ini tuh pertanyaannya pasti nanyain tujuan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada kata kuncinya itu purpose. Sering kali dia nanya tentang purpose, atau di sini ada aim, goal, atau ini juga ada yang kayak lebih panjangnya gitu nih. Yang pertama ada the author's purpose of this passage is to, the writer intention, the writer aim, atau the writer goal is bla bla bla. Or the purpose of the text itu yang paling simpel. Dan which of the following best describes the author's purpose? Jadi ini tuh pertanyaan biasanya itu kalau pertanyaan yang kayak gini, dia tuh suka mirip-mirip the opsinya. Jadi kalian harus benar-benar merhatiin apa yang best describe, yang benar-benar paling terbaik, apa yang paling menggambarkan kalau itu tuh tujuan pokok si menulis teks tersebut. Sama yang terakhir, what is the writer trying to inform to the readers? Dan banyak lagi jenis-jenisnya, tapi perhatiin aja pasti ada kata kunci purpose, intention, aim, goal, yang kayak gitu guys. Oke. Lalu gimana sih cara menjawab pertanyaan atau soal-soal tentang nanyain tujuan dari penulis? Nah, jadi yang pertama ada skimming. Kalau bahasa Inggris, soal-soalnya itu pasti super duper panjang kan. Jadi pasti kita harus skimming. Apa itu skimming? Skimming adalah membaca cepat pada paragraf untuk memahami isi atau informasi utama pada teks. Nah, kalau sebelum-sebelumnya Kak Davin di beberapa pertemuan lalu, Kak Davin, tutor kita, sebelumnya pernah ngebahas tentang skimming lebih mendetail. Jadi kalau teman-teman lupa atau teman-teman yang baru join, belum mendalami sekali tentang skimming, bisa dilihat di Google Classroom udah ada materinya atau mungkin videonya. Aku lupa itu sinkronus atau asinkronus, tapi teman-teman bisa lihat materinya tentang skimming text sama Kak Davin. Di situ dia udah ngebahas tentang skimming. Oh ya guys, kalau misalnya internet aku agak-agak lola, bilang aja ya guys di chat box. Atau kalau emang aku nggak sadar, boleh unmute aja. Oke, setelah skimming, membaca cepat. Oke, lalu yang kedua adalah pahami jenis teks yang digunakan. Nah, tadi kan makanya kita ngebahas tentang jenis teks yang banyak banget tadi. Maka dari jika kita tahu jenis teksnya, kita bakal lebih memudahkan untuk tahu nih, apa sih kata kuncinya, kayak to describe kah, to inform, to entertain. Jadi itu lebih bikin kita lebih kebayang sebenarnya gimana sih tujuan dari teksnya itu. Jadi penting kalau misalnya kita tahu jenis teksnya apa. Tapi ada juga beberapa di beberapa soal nih, yang ketiga, jika jenis teks tidak diketahui. Jadi kita kadang bingung, ini kayak mirip-mirip, ini report text atau deskriptif teks ya, kayak bingung gitu, mirip-mirip. Nggak apa-apa kalau misalnya ternyata kita susah untuk identifikasi sebenarnya ini jenis teks apa, karena kita cari aja topik pembicaraannya apa. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama sama aku, udah pernah bahas juga cara menentukan main idea atau topik pembahasan itu. Aku juga udah kirim materinya di Google Classroom, kalian bisa lihat tahap-tahapan untuk menemukan topik pembicaraan atau topik pokok bahasan pada teks itu kayak gimana. Jadi itu bisa dilihat-lihat lagi biar makin paham. Lalu yang keempat, nah dari topik pembicaraan itu kita bisa tahu, oh ini tuh inti pembicaraan tentang memberitahu tentang ini nih. Nah gitu kita jadi bisa tahu, oh tujuan teksnya itu untuk memberitahu
apa gitu. Jadi tentukan tujuan teks yang berhubungan dengan topik. Tujuan sama topik pembicaraan itu akan berkesinambungan gitu guys. Jadi kita tahu tujuannya itu apa. Nah, dari situ sekarang kita bisa lihat ke contoh soalnya ini. Aku kasih 2 contoh soal aja guys, nggak banyak-banyak. Jadi ini kita, wait. Oke, kita bisa lihat. Oke, jadi yang pertama adalah nah, ini aku baca aja ya. It is common knowledge that as women get older, pregnancy becomes riskier enterprise. Advanced maternal age is linked to a number of developmental disorders in children, such as Down syndrome. Now, a study has confirmed that older mothers are more likely to give birth to a child with autism too. The authors of the epidemiological study published February 8 in Autism Research examined the parental age of more than 12,000 children with autism and nearly 5 million controlled children between 1990 and 1999, all living in California. The researchers found that mothers over 40 had a 51% higher risk of having a child with autism than mothers 25 to 29, and a 77% higher risk than mothers under 25. Autism is a development disorder characterized by impaired social interaction and communications appears to be on the rise. Nah, jadi di sini paragraf pertama membahas tentang kehamilan, ya guys. Di sini kehamilan yang cenderung hamil tua gitu guys, hamil tua yang beresiko untuk membuat keturunan dari orang yang hamil tua itu mendapatkan Down syndrome. Nih kita bisa lihat di sini, now a study has confirmed that older mothers are more likely to give birth to a child with autism. Di situ bisa kita bisa dapat intinya tuh, ngebahas tentang ibu hamil yang umurnya lebih tua itu lebih cenderung akan melahirkan anak yang melahirkan dengan orang yang autis gitu guys. Nah di sini juga ada data-datanya, yang kita bisa lihat di sini. Nah lanjut terus ke paragraf kedua, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention now estimates that as many as 1 in 110 children in the U.S. has autism spectrum disorder, a group of developmental disorders including autism, Asperger's syndrome, and pervasive developmental disorder. The prevalence of autistic spectrum disorders in California in 2007 was 12 times than from 1987, representing an average annual growth of 30%, according to a report from the California Department of Developmental Services. Only a fraction of these extra cases can be explained by changes to diagnosis criteria and earlier diagnosis. Jadi di sini di paragraf ini menjelaskan bahwa data-data yang didapat oleh researchers atau peneliti tentang pernyataan mereka yang mendukung pernyataan di paragraf pertama, which is membahas tentang resiko yang lebih besar ibu hamil yang hamil di umur yang di atas 40 itu memiliki resiko yang lebih besar untuk memiliki anak yang cacat ya guys, misalnya seperti autism atau Down syndrome. Dan ini terjadi mereka di California. Lalu next ada paragraf terakhir, yaitu maternal age is also increasing in the USA. California-based study reported a threefold increase in the number of birth students in University of California. Davis Department of Public Health Sciences and the study's lead author, I would have expected to see more of a contribution because age is a risk factor and women are having kids later, she says. Earlier, work had suggested that both maternal and paternal ages are independently associated with autism risk, but the current study found that paternal age is only a risk factor when the mother is under 30.
Nah, di sini juga lebih makin mendukung lagi data-data yang sudah dipaparkan di paragraf sebelumnya, bahwa ada researchers dari Department of Public Health Sciences yang bilang, I would have expected to see more of a contribution because age is a risk factor. Jadi dia udah bilang kalau ini memang faktor yang beresiko. Kalau wanita itu punya anak itu nanti-nanti gitu, kayak ditunda-tunda terus sampai umurnya sudah usia yang di atas 20 sampai 30 tahun. Oke, di sini juga menjelaskan kalau maternal and paternal ages are independently associated with autism risk. Dia juga makin menekankan pernyataannya kalau emang umur itu sangat berasosiasi, berikatan, ya, berkesinambungan sama resiko anak itu memiliki penyakit autis gitu. Nah, di sini juga udah dijelaskan lagi, but the current study found that paternal age is only a risk factor when the mother is under 30. Dia bilang kalau itu faktor resikonya pada ibu yang umurnya di bawah 30 tahun. Nah, oke, di sini pertanyaan adalah, which of the following best describes the author's purpose in study? Pertama ada to analyze, to reveal, to review, to demonstrate, to make. Nah, aku mau lihat teman-teman mungkin bisa jawab di chat box, kira-kira jawabannya apa nih? A, B, C, D, atau E? Jawab di chat box aja ya guys, nggak apa-apa banget kalau salah. Nah juga kita belajar ya. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab A, ada yang jawab D, ada yang jawab E lagi. Ada yang jawab D, ada yang jawab D lagi, ada yang jawab E. Ada yang jawab D, ada yang jawab E, D, 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 E. Oke, kita lihat ya jawaban yang benar itu apa. Jing. Nah, jawabannya itu D. Jadi aku lihat tadi common answers-nya teman-teman pada jawab antara D kalau nggak E tadi. Jadi, kenapa jawabannya bukan yang E? Karena teman-teman tadi banyak yang jawab E. Karena kalau dibandingkan D sama E, nih ya, kalian lihat best describes. Di sini kita menganggap kalau best describes itu yang lebih merepresentasikan apa yang sedang dibahas di teks itu. Kenapa yang D itu yang paling best describes? Kenapa? Karena di sini D itu menjelaskan kalau to demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy. Di sini di paragraf terakhir sudah menyebutkan kalau ini associated nih, both maternal and paternal ages are independently associated with autism risk. Jadi di situ udah mendukung banget tujuan dari penulis untuk menyatakan bahwa tujuannya itu untuk to demonstrate that autism is associated with delayed pregnancy. Jadi yang paling tepat itu yang D, teman-teman. Oke, next. Oke, ini yang kedua ya. Nah, yang kedua. Parents send their children to school with the best of intentions, believing that formal education is what kids need to become productive, happy adults. Many parents do have qualms about how well schools are performing, but the conventional wisdom that is that these issues can be resolved with more money, better teachers, more challenging curricula, or more rigorous tests. But what if the real problem is school itself? The unfortunate fact is that one of our most cherished institutions is, by its very nature, failing our children and our society. Nah, apa nih yang di paragraf 1? Oke. Jadi di paragraf 1 ini membahas kalau banyak orang tua itu yang menganggap memang sekolah adalah tempat pendidikan yang paling baik untuk anaknya gitu. Tapi di sini penulis menjelaskan kontradiktif gitu antara pikiran parents kalau itu adalah tempat anak untuk become productive, happy adults, tapi nyatanya di sekolah itu malah lebih buruk gitu.
Dan di sini penulis menjelaskan kalau but what if the real problem is school itself. Dia kayak men-trigger pembaca untuk berpikir gimana kalau sebenarnya sekolah yang jadi masalahnya. Dan dia juga udah menjelaskan di statementnya di sini, the unfortunate fact is that one of our most cherished institutions, maksudnya itu sekolah, it's very nature failing our children and our society. Dia menjelaskan bahwa ya mungkin masalahnya itu sekolah, di sekolahnya sendiri. Kenapa? Karena institusi ini itu malah yang bikin anak-anaknya itu fail gitu, gagal di perkumpulan atau di society, di lingkungan hidup manusia. Itu kata penulisnya di paragraf pertama. Lalu di paragraf kedua, children are required to be in school where their freedom is greatly restricted, far more than most adults would tolerate in their workplaces. In recent decades, we've been compelling them to spend ever more time in this kind of setting, and there's strong evidence that this is causing psychological damage to many of them. And as scientists have investigated how children naturally learn, they've realized that kids do so most deeply and fully and with the greatest enthusiasm in conditions that are almost opposite to those of school. Oke, jadi di paragraf kedua ini penulis semakin memberikan bukti-bukti bahwa anak-anak justru di sekolah itu lebih terasa seperti dibatasi gitu pergerakannya. Jauh lebih strict, jauh lebih keras daripada orang dewasa di tempat pekerjaan mereka. Jadi penulis itu menganggap kalau kenapa anak-anak yang di sekolah ini peraturannya itu ketat banget gitu. Jadi bahkan dibilang ada bukti yang kuat kalau sekolah ini, peraturan-peraturan ketat di sekolah ini malah bikin psychological damage, kerusakan secara psikologis untuk para anak-anak itu. Dan saintis telah menginvestigasi bagaimana anak-anak itu sebenarnya justru lebih excited, lebih antusias kalau mereka opposite to those of school. Jadi kalau nggak sekolah tuh mereka tuh jadi lebih excited dan lebih antusias gitu guys. Dalam in terms of learning atau belajar. Lalu di paragraf selanjutnya, compulsory education has been a feature of our culture now for several generations. President Obama and Secretary of Education Arne Duncan are so enamored of it that they want even longer school days and years. Most people assume that the basic design of today's school emerged from scientific evidence about how children learn, but nothing could be further from the truth. And schools, as we know them today, are a product of history, not of research. The blueprint for them was developed during the Protestant Reformation, when schools were created to teach children to read the Bible, to believe scripture without questioning it, and to obey authority figures without questioning them. When schools were taken over by the state, made compulsory, and directed towards secular ends, the basic structure and methods of teaching remained unchanged. Subsequent attempts at reform have failed because they haven't altered the basic blueprint. The top-down teach and test method in which top-down teach and test method in which learning is motivated by a system of rewards and punishments rather than by curiosity or by any real desire to know is well designed for indoctrination and is obedience training, but not much else. It's no wonder that many of the world's greatest entrepreneurs and innovators either left school early like Thomas Edison or said they hated school and learned despite it, not because of it. Nah, jadi di pembahasan ini, di paragraf selanjutnya ini, penulis menjelaskan kalau di sini tadi ada Presiden Obama dan Secretary of Education, yaitu malah pengen sekolah itu lebih lama secara berhari-hari gitu. Justru mereka pengen, jadi itu pemerintah itu menganggap kalau sekolah ini justru harus lebih diperketat lagi, lebih diperpanjang durasinya gitu. Padahal ya udah hasilnya itu juga nggak terlalu signifikan gitu kalau emang sekolah dibikin lebih lama. Dan di sini juga udah dijelaskan kalau ya sebenarnya sekolah itu tuh dibentuk cuma gara-gara ada sejarahnya aja, bukan karena ada penelitiannya gitu. Kalau penulis bilang
blueprint kayak apa ya blueprint itu? Blueprint itu kayak panduannya gitu. Sekolah ini sebenarnya awalnya itu dikembangkan selama Protestant Reformation nih guys. Jadi itu sekolah itu diciptakan untuk anak-anak untuk bisa membaca Bible dan untuk mempercayai scripture without questioning it. Jadi sebenarnya awal tuh sekolah itu untuk memberikan edukasi yang anak-anaknya itu harus nurut aja gitu, to obey authority figures, untuk nurut tanpa harus bertanya. Jadi kayak mereka cuman kayak dicekokin ini, tapi mereka itu nggak ikut aktif gitu. Jadi mereka hanya dikasih tahu aja, tapi tidak ada aksi aktif dari muridnya itu. Kalau dulu itu awalnya sekolah itu dibikinnya kayak gitu, kata si penulisnya ini. Nah gitu, terus penulis juga bilang ya no wonder kalau entrepreneurs, pengusaha-pengusaha sukses dan inovator sukses itu justru kayak tinggal sekolah atau sekolahnya tuh nggak lama-lama gitu, left school early kayak Thomas Edison sama Albert Einstein yang bilang yang mereka itu state kalau mereka bahkan sekolahnya itu nggak kayak kita yang kayak benar-benar tinggi dan kayak kalau kalian tahu Bill Gates, kalau nggak salah Bill Gates itu kayak dia pernah drop out atau mungkin aku salah orang guys, atau itu Mark Zuckerberg, pokoknya mereka itu ada yang kayak DO gitu kan. Jadi penulis itu ngangkat fenomena itu orang-orang yang pengusaha-pengusaha sukses, inovator sukses, ya mereka karena memiliki inovasi dan pengetahuan yang lebih luas daripada sekedar di sekolah aja yang kayak dikekang banget, makanya mereka left school early, gitu kata penulis. Nah, dari situ, what's the purpose of the text? Jadi, di sini pertama ada to discuss if the American school system is truly effective, to remind American parents that the more formal school is basically a product of culture, J, to tell the readers that formal schools in the USA have been constantly developed for a long time, D, to review how compulsory education in the USA has met parents' expectation. Oke, ini yang nggak kelihatan ya guys. Oke, mungkin teman-teman ada yang udah kepikiran nih jawaban apa? Nomor 2, ayo jawab. Nomor 2 apa jawabannya? Ketik di chat box ya guys. Oke, ada yang jawab D. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Ada yang jawab A, C. A, C, nah. Oke, ini aku mostly lihat teman-teman pada jawab antara A atau C nih ya. Kita reveal aja nih ya jawabannya apa. Oke, 3, 2, 1. Oke, jawabannya itu adalah A guys. Tadi antara A sama C ya. Oke, jadi kalau kalian tadi lihat, penulis itu sempat nanya kita, kayak apa ya, dia men-trigger pembaca untuk di sini yang tentang but what if the real problem is school itself. Dia kayak bikin pertanyaan di tengah-tengah teks gitu ya, nggak tahu nanya sama siapa, tapi tentunya dia itu mau nge-trigger atau memicu pembaca untuk ikut berpikir juga bareng-bareng gitu. Apa itu? Dari situ kita bisa tangkap kalau ternyata tujuan teks ini penulis mau discuss bareng pembaca gitu untuk saling tukar pendapat gitu teman-teman. Jadi jawabannya itu yang tepat yang A, to discuss if the American school system is truly effective to educate children. Karena dari tadi pasti kita aku juga udah state berkali-kali kalau penulis ini kayak skeptical gitu ya guys sama sekolah, karena dia keep on bring fenomena-fenomena yang justru kontradiktif sama apa yang dibikin sama sekolah. Kayak tadi yang fenomena Albert Einstein sama Thomas Edison. Dia itu kayak, jadi menimbang-nimbang sebenarnya sekolah ini bagus atau enggak sih untuk anak-anak gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah to discuss. Jadi dia tuh nggak bilang ini benar atau ini salah, tapi kayak emang pengen ngajak pembaca itu untuk bahas bareng-bareng gitu guys. Dibanding kalau yang C, to tell the readers. Jadi itu hanya sekedar memberitahu aja. Dia nggak ada ngajak discuss, karena jelas-jelas dia ada menjelaskan atau
menuliskan tentang pertanyaan ini. Nah, di situ itu untuk nge-trigger kita untuk bisa ikut berpendapat tuh kayak gimana sih sebenarnya sekolah menurut pembaca, sementara menurut penulis itu yang kayak gini-gini nih gitu. Kalau yang itu kan to tell the readers that formal schools in the USA have been constantly developed for a long time. Nah, gitu guys. Jadi jawaban yang tepat itu A ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Oke. Nah, next-nya itu ada quiz ya guys. Ini quiznya tenang aja, 4 soal aja kok. Karena aku nggak bikin panjang-panjang, aku bakal share link-nya. Oke, wait ya. Oke, aku udah share link-nya di chat box. Kalian bisa langsung play aja. Kira-kira kalau 21.15, kalian bisa nggak selesain? Materinya purpose of the text ya. Itu tentang menjawab soal-soal yang menanyakan tentang tujuan dari penulis atas teks yang ditulis gitu. Purpose. Oke guys, aku tunggu sampai 21.15 ya. Nanti teman-teman harus sudah selesai ngerjain kuis-kuisnya, baru kita lanjut untuk isi presensi. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. So now I can't stop thinking about you. I figured out all the clues. So now baby, take my hand. I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-da-dum. No spoilers, please. Baby, take my hand. I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man. And I love you 3,000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie, baby. No spoilers, please. Ba-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-dum. No spoilers, please. Ba-da-da-da-dum. And I love you 3,000. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love when you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over. But I love you so. I love you so. I love you so. I love you
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I Oke guys, karena tadi aku mau bilang sorry banget kalau misalnya ternyata soalnya kecepatan. Mungkin nanti aku akan share. Nanti kalian bakal share. Aku maksudnya bakal share link quiznya nanti di GCR. Mungkin kalian bisa mau coba-coba soalnya lagi. Aku bakal bikin 1 menit. Nanti aku bakal share di GCR sekalian sama PowerPoint tadi, sama iya itu. Dan tadi teman-teman ada yang nanya nih sebelum mungkin aku share dulu ya linknya biar sambil dengar-dengar aku bakal jawabin beberapa teman-teman yang mau nanya. Aku share link absen dulu ya guys. Nah itu link untuk absensinya udah aku klik, udah aku send. Jadi sambil denger Zoom ini, teman-teman boleh sekalian sambil isi Zoom, isi absensinya ya. Dan jangan leave dulu karena kita belum dokumentasi. Dan ini ada beberapa teman yang masih nanya, jadi aku bakal jawabin dulu. Tadi ini judul materinya itu purpose of the text ya. Materinya itu purpose of the text. Oke, tadi siapa dulu yang Nah, ini ada dari Mahesha Nanda nanya, cara tahu kalau teks itu masuk ke satu jenis teks purpose itu gimana? Misalnya teks itu masuk ke discussion text, misalnya masuk ke discussion text. Oke, discussion text itu tadi adalah bukan discussion, ya. Kayak tadi, kan tadi nomor 2 itu tentang sekolah ya. Jadi kalian tuh melihat kalau gimana sih pembawaan penulis ini memaparkan kata-kata, kalimat-kalimat yang dia sampaikan di tulisannya gitu. Kita bisa tahu kalau itu discussion text ya, karena tadi udah aku sebutkan kalau dia ada menuliskan pertanyaan gitu yang men-trigger kita untuk berpikir juga, kayak menanyakan juga, what if the school is the problem? Gitu. Jadi itu bisa disimpulkan kalau ini discussion text karena ini penulis mengajak kita untuk ikut berdiskusi dan ikut berpendapat gitu. Dan tadi juga aku sebutkan kalau recount text ya, recount text itu menceritakan ulang peristiwa lampau. Gampang banget kalau mau melihat recount text ya tinggal lihat latar waktunya aja, misalnya in 1999, in 2011, nah itu pasti recount text. Karena itu sudah memberitahu tentang hal yang sudah lewat. Gitu. Jadi memang diperhatikan ada kata kuncinya apa, tiap teks itu biasanya punya ciri khasnya masing-masing. Dan memang mungkin ada yang mirip-mirip. Mungkin tadi teman-teman juga ada yang nanya, cara membedakan ini descriptive text, atau misalnya descriptive, to describe atau to explain. Nah, itu misalnya ada tuh di pilihan ganda di option itu misalnya to describe, to explain, itu ada 2 sama-sama ya. Balik lagi kita lihat isinya apa. To describe bla bla bla, to explain bla bla bla. Pasti itu berbeda gitu guys. Walaupun depannya emang sama, kita nggak melulu berpatokan sama yang depannya doang. Tapi kalau misalnya depannya ternyata mirip, nih kita lihat lagi, kita baca sampai habis. Jangan berpatokan karena udah tahu jenis teksnya ini apa, jadi kita
to describe, oh pasti ini jawabannya. Belum tentu gitu guys. Jadi emang bahasa Inggris itu memang harus baca, harus mau baca gitu. Memang panjang ya, sampai capek gitu ngeliatnya huruf semua gitu kan. Tapi ya emang gitu cara menjawab secara tepat gitu. Memang harus dibaca. Jadi dibaca sampai habis. To describe, to explain, meskipun artinya mirip-mirip gitu untuk mendeskripsikan atau menjelaskan, kita lihat sampai habis, sampai titik itu di opsi A, B, C, D-nya itu secara lengkap, base describe tentang apa yang paling terbaik jawabannya itu, yang paling sesuai sama teks dari penulisnya itu apa. Itu. Oke, teman-teman masih pada isi absen ya, biar kalau pada udah isi absen kita dokumentasi. Oke, yang kuisnya ada pembahasannya, nanti bakal aku share di Google Classroom. Ingetin aja please di grup kita, grup Line. Aku bakal share pembahasannya, bakal ada kok pembahasannya, tenang aja. Oke, terima kasih Azza sudah kirim ulang absensinya. Oke, mungkin aku bakal tunggu sampai 21.25. Nanti kita bakal mulai dokumentasi. Dan kalau misalnya memang masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh tanya aja. Tapi kalau udah lewat 21.25, boleh teman-teman tanya aja di grup lain atau PC aku, nggak masalah, tanya aja. Sampai 21.25 kita akan mulai dokumentasi dan selesai kelasnya ya guys.